Nah, gitulah nonton. Ya, selamat datang di channel Yogi Sumarno bersama mas-mas netizen biasa. Mas netizen sih. Sini aku ceritain kembali lagi menemani malam kalian. Seperti biasa tayang jam 8 malam ya. Setiap Senin sampai Jumat. Dan kalau kalian pengen ikutan langsung aja klik subscribe ya. Follow Instagram aku di @yogi_sumarno dan kalian bisa curhat di DM Instagram aku. Oke. Dan ini ada beberapa orang yang curhat juga, tapi iya, jangan cepat-cepat kali lah kita masuk sesi curhat ya kan. Kita harus ngomong-ngomong dulu ya kan. Gini ya. Ini lagi hujan deras ya di Medan ya. Hujan deras nih. Ini sekitar pukul jam 2 malam. Udah gila memang aku. Gak ngerti capek, gak ngerti ngantuk. Ini jam 2 malam aku masih terang-terangan gini di depan kamera, di depan lampu kayak gini. Sakit mata sih sebenarnya. Karena di mataku harusnya waktunya tidur kan. Sebelum ngetek ini, aku tadi lihat-lihat TikTok sebentar. Ternyata ada tren baru namanya Pargoy. Bodoh amat, Pargoy bos, gitu ya kan. Di son-son Pargoy itu, yang udah aku riset mendalam, ada banyak cewek-cewek yang sak-sak kayak pak, kepak, gitu kan. Ya, bagi cewek-cewek itu mungkin adalah hal yang seru gitu ya. Mereka juga menikmati tubuh mereka gitu yang indah gitu kan. Cewek gitu suka menikmati tubuhnya sendiri, gitu. Suka mengagumin tubuhnya sendiri gitu maksud aku ya. Kalau menikmatin kan kita gini, bahkan antar sesama cewek juga kadang-kadang menikmati lagi, mengagumi keindahan tubuh teman-teman ceweknya itu gitu kan. Karena emang cewek itu kan makhluk yang indah memang kan. Tapi aku mau kasih tahu satu hal, bahwasanya ketika cowok lihat Pargoy itu, aku mau kasih tahu isi kepala ya. Kalau cowok lihat Pargoy itu sebenarnya dia membayangkan ketika dia berada di satu titik dan dia tidak memerlukan usaha apapun, tidak memerlukan gerakan apapun, tapi dia bisa menikmatin bahkan lebih ketika dia menggerakkan sesuatu. Anjing apaan sih, tapi ya gitu. Dan aku udah cek soundnya Pargoyan itu ya, udah cek soundnya, dan aku itu cewek-cewek jarang mengecewakan gitu. Bahkan yang cewek-cewek jilbab aja itu nggak mengecewakan gitu. Nah, ngomong-ngomong soal kecewa, kemarin aku buka Instagram, aku kecewa kali gitu. Gini loh, aku mau cerita tentang Manchester City versus Crystal Palace gitu kan. Yang mana Manchester City ini kan kalah 2-0 lawan Crystal Palace, dan yang nyetak gol tuh Wilfried Zaha. Dan pada saat pertandingan itu Wilfried Zaha tuh mainnya bagus sekali gitu. Dan ada nih fans Manchester City asal Indonesia yang goblok gitu. Tiba-tiba dia nge-DM si Wilfried Zaha ini, nge-DM rasis gitu. Black, hitam, apa tadi? Bangsat, babi gitu. Ya anjing kali. Dan itu langsung dikonfirmasi sama fansnya Manchester City Indonesia kan, bahwasanya ini bukan golongan kami gitu istilahnya ya. Dan dia nge-spill nama Instagramnya, dan abis tuh diserang sama netizen Indonesia. Tahu lah netizen Indonesia, Microsoft aja ngakuin. Gini loh maksud aku, apa sih untungnya buatmu ya ngefans sama Manchester City dan kalah, terus tuh kok nyerang pihak lawannya. Ini aku aja ya, MU kalah 5-0, paling ku komen kolom komentar Instagramnya MU, goblok gitu, jualnya semua backnya gitu. Di komen tuh pertandingan ya, jangan yang lain lah. Rasis tuh nggak ada hubungannya gitu. Apa hubungannya hitam sama orang jago? Nih maksudku gini, kesel itu adalah respon waktu MU kalah 5-0 dari Liverpool. Itu kesel, aku jujur aja kesel kali. Tapi hal selanjutnya ketika aku kesel itu adalah menentukan siapa kita. Indonesia, Surya Paloh kali. Maksud aku, hal selanjutnya ketika kita kesal adalah
eh, level kedewasaan kita gitu, level kecerdasan intelektual kita. Menurut aku kalau kalau kalian kesel terus tuh melampiaskannya dengan rasis gitu, ya itu adalah orang bodoh yang nggak tahu dirinya bodoh gitu. Anjing, kesel kali aku gitu. Aduh, kesel. Tapi ada satu hal di Instagram yang membuat aku bingung gitu sama netizen. Ngomong-ngomong soal netizen ini kan ada di mana-mana ya. Kolom komentar adalah konten paling seru untuk jadi hiburan gitu. Ada satu postingan bahwasanya ada lansia yang dititipkan sama anaknya ke panti jompo gitu, dengan alasan anak ini sibuk gitu kan. Dan rame tuh kolom komentarnya, mengkasihanin si ibu ini dan menyalahkan si anak ini. Tapi kan kalian kan netizen nggak tahu ya keadaannya gimana. Siapa tahu emang benar-benar sibuk, ya kan? Kalian kan nggak ada di kondisi itu. Kalian kan kondisinya pengangguran, tidak ada kerjaan, masih dibiayai orang tua. Ya iya, kalian kasihan sama orang tua. Gimana kalau dibalik gitu, orang tua ini udah nggak bisa apa-apa, atau dia bisa apa-apa tapi anaknya kaya raya tapi sibuk. Si ibu ini sendirian di rumah, tidak ada teman. Kasihan kan, apalagi tinggal di klaster. Siapa punya tetangga kan gitu. Mungkin dia berpikir alangkah baiknya ini kutitipkan ke panti jompo. Kan dia di sana punya teman, punya kegiatan, juga dikasih uang kan biar terurus gitu. Kalian nggak pernah tahu, kalian nggak bisa langsung hujat bam gitu. Dan lebih anehnya lagi tuh, ada juragan 99 yang mengadopsi, nggak cocok sih katanya mengadopsi, tapi bilang ini adalah ibu saya gitu. Maksudnya gini, mengakuisisi apa ya sih? Oke gitulah, kalian pasti udah nemu postingannya bahwasanya juragan 99 tuh apa ya kita bilangnya, berbuat baik kepada ibu lansia ini gitu. Juragan 99 ini kan CEO-nya MS Glow kalau nggak salah ya kan? Ya tapi kalau Juragan 99 itu udah terbiasa memberikan kebaikan itu ke sama lansia-lansia lainnya di luar sana yang nggak viral-viral itu dan kondisinya lebih parah, itu ya nggak apa-apa sih. Berarti itu ada hal yang biasa dilakukan ya. Tapi sangat aneh jika dia nggak pernah ngelakukan itu, tiba-tiba ada yang viral gini dia lakukan itu, ya berarti dia cari exposure dong. Tapi aku nggak mungkin lah dia cari exposure, dia kan udah terkenal, udah kaya raya juga kan. Nggak mungkin lah dia cari exposure. Aku kali yang cari exposure dengan membuat statement-statement ini. Ya tapi itu kan opini lah ya. Dan aku juga nggak jelas-jelaskan. Aku yakin abang Juragan 99 itu pasti memang beneran baik gitu. Iyalah memang beneran baik. Misalnya aku analoginya lagi. Misalnya aku kaya raya, aku tidak membiarkan anak yatim di sekeliling aku, di lingkungan aku itu kelaparan gitu. Tiba-tiba ada anak yatim yang viral entah karena apapun itu dan aku bantu dia, ya fair dong karena aku udah biasa gitu. Tapi tiba-tiba kalau aku nggak pernah ngapa-ngapain, hidup aku pelit-pelit aja, dan tiba-tiba ada anak yatim viral dan aku berbuat kebaik ke dia gitu, ya itu fix aku cari perhatian sih, cari exposure ya. Iyalah, ya kan, bener nggak? Tapi sejujurnya aku nih pengen gitu open mic gitu di stand up Indo Medan. Tapi aku nggak punya teman gitu. Aku nggak punya teman anak stand up Indo Medan, sama sekali nggak punya teman. Aku follow tuh akun Instagramnya stand up Indo Medan. Walaupun yang posting, yang komen kadang-kadang cuma 2, kadang 1, kadang 3 gitu kan. Tapi aku kepengen gitu, aku pengen punya komunitas. Aku nggak pernah berkomunitas. Juga aku pengen nambah teman aja, pengen punya lingkungan baru aja, pengen kenal orang-orang baru aja. Gitulah, pengen aku gitu. Siapa tahu, tapi kayak belum ada tanda-tanda ada open mic sih di Medan ya. Tapi nanti aku selalu pantengin sih kalau ada open mic, pasti aku pengen aja gitu. Datang aja, nonton aja. Ya coba tes 1-2 tes. Aku pengen gitu cari. pengen belajar ngelucu lah gitu kan. Kayak gini kan aku nggak lucu-lucu amat gitu, apalagi sambil ngantuk gini kan. Tapi udahlah ya kan, semoga aja itu nanti tercapai ya, walaupun di umur berapa juga aku bakal open mic. Biar nggak penasaran, aku pengen berada di komunitas itu gitu. Menurut aku itu seru. Dan kalau gitu kita langsung aja ke sesi curhat yang kalian suka. Ini kan yang kalian mau kan? Ayo let's go.
Oke, langsung aja kita bacain curhatnya. Ini ada cowok kayaknya ya. Oke, kita bacain ya. Hai bang, aku Rian dan aku masih kuliah. Oke. Aku suka sama adik tingkat. Dia cakep banget bang. Cakep banget. Mirip lah bang sama Opi Kumis. Opi Kumis boy. Nih di otak aku ya, ada cewek pakai jilbab gitu kan. Eh, Pakai gincu gitu kan, kumis tipis. Ya, cewek lah kan, kumis tipis. Pakai jilbab, pas dibuka, yuk botak sini ya. Ribu gitu. Di perutnya ada sarung. Terus tuh pantun, masa air. Anjing lucu sekali. Diksinya Opi Kumis, fuck you. Kita kenal hanya sekedar tegur sapa. Kalau ketemu selalu saling senyum. Tiap papasan dan saling kalau ketemu selalu saling senyum. Tiap papasan dan saling senyum, aku suka kepikiran tuh tengah malam sampai nggak bisa tidur. Nah, oke. Ya ini benar suka. Dan lu tahu kan bang, kalau cowok nggak bisa tidur, kan ujung-ujungnya jongli. Anjing bener lagi. Iya kan? Iyalah kalian juga kan gitu. Oke, lanjut ya. Nah, gue tuh tipe-tipe orang yang males searching bokep kalau lagi sakne. Lebih suka berimajinasi aja. Oh, berarti dia ya oke. Bagus. Anehnya bang, pas di tengah-tengah ngokang timun. Anjing ngokang timun, fuck. Terus tiba-tiba kebayang gitu wajah si cewek itu dan aku langsung turn off. Oke, aku paham nih poinnya. Antara nggak tega atau sayang aja gitu. Padahal kan aku suka sama dia. Harusnya dia kan jadi tolak ukur ngacengku, ya kan? Tolak ukur. Gimana ya bang? Aku bingung apa sebenarnya yang terjadi sama aku. Sekalian lah bang kasih tips buat aku untuk dapetin dia. Oke, makasih ya. Oke. Tapi ini yang terjadi sama aku sebenarnya wajar nih Rian ya. Karena ketika cowok itu sayang kali gitu, sayang banget gitu. Dia tuh pengen ngejaga gitu. Bahkan di dalam imajinasi aja dia nggak mau ngerusak itu cewek kesayangan dia itu gitu. Dan aku pernah gitu ngalamin itu gitu. Ketika suka sama cewek gitu, tiba-tiba kepikiran gitu, kayaknya enggak lah, kayak aku nggak pengen ngerusak dia gitu. Kayak aku pengen ngejaga dia gitu. Sayang aja gitu, ngeluarkan peju buat ngemikirin dia gitu. Karena kita pengen ngejaga dia bahkan di dalam pikiran kita gitu. Itu adalah level sayangnya cowok tertinggi itu menurut aku ya. Ya kan? Kalau tips apa ya? Kalau tips tuh gini, kau kan suka sama dia dan selama ini kan hanya papasan dan senyum-senyum aja. Ya kau riset lah tuh. Apa aja kegiatan dia, apa kesukaan dia. Bisa dari teman-temannya. Kalau kau misalnya terlalu gregetan sama dia langsung, ya dari temannya dulu biar nggak awkward kan. Dari teman-temannya dulu, cari gali dalam. Terus tuh nanti kau baru bisa ice breaking ke dia. Misalnya gini, misalnya dia tiba-tiba dia misalnya hobinya suka gulung kabel. Si normal tuh ada cewek hobinya gulung kabel ya, normal. Oke. Tiba-tiba aku ketemu nih sama si Opi Kumis tadi nih kan. Opi Kumis lagi anjing. Oke. Jadi Opi enggak. Miss. Iya. Kum gitu kan. Kum, BTW kamu suka gulung kabel ya? Manusia tuh disentuh passionnya, ya kan? Itu cerita dengan sangat menggebu-gebu gitu. Jadi itu bisa membuka awal pembicaraan dan kau bisa lanjut langsung menebar pesonamu ya. Ingat satu kata ini. Cewek itu suka kali isi kepala kita gitu ya. Bagaimana kita menyikapin kehidupan, bagaimana kita menyikapin kekesalan kita, bagaimana kita menyikapin keadaan sekitar. Mereka suka itu cara pandang kita gitu terhadap sesuatu gitu. Mereka lebih tertarik itu daripada apa yang kita punya gitu. Makanya nggak heran kadang-kadang ada temanmu cewek cantik punya cowok jelek. Mungkin dia jago speak gitu ya Rian ya. Jadi gitu ya. Semoga itu mencerahkan ya. Tapi ya gitu,
kalau mau deketin cewek riset dulu dari lingkungannya. Kalian ambil jalan potong, riset dari lingkungannya, baru balik lagi, baru deketin gitu. Maksud aku gini, kalau kau tiba-tiba nembak dan 80% itu bakal ditolak. Kenapa? Karena dia kan nggak tahu kau. Usahakan kalau kau nembak cewek itu, pastikan dia tuh udah tahu kau minimal. Atau pastikan dia tuh suka samamu. Gitu. Caranya gimana? Ya ngobrol aja gitu, bla 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 bla. Kalian akan lihat tuh ketika kalian bicara mengeluarkan cara pandang kalian, itu matanya berminar-minar lihat kalian. Nah, gitu. Karena gak heran tuh kadang-kadang ada teman kalian yang cowok ngaku dengan bangganya, aku gak pernah ditolak cewek, gitu kan. Itu kenapa? Itu karena dia pintar ngelihat cewek ini fix gak nih suka sama aku. Kalau dia suka aku tembak, kalau gak suka ya aku mundur, gitu. Aku gitu juga. Aku gak akan terus maju jika nggak ada tanda-tanda cewek ini mau sama aku, gitu ya Rian ya. Semoga sukses di dunia perjinahan. Dan buat kalian yang mau ikutan segmen curhat, silahkan DM aja di Instagram curhatan kalian. Dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa di sini aku ceritain episode besok ya. Bye.